Tes, tes. Nah, selamat datang di channel Tanpa Budget, sebuah channel yang sebentar lagi akan sidang, tapi deskripsinya masih belum dibaca oleh dosen. Kita akan melanjutkan video kemarin membuat rigging. Sekarang kita akan fokus pada rigging pembuatan FK dan IK. Mungkin sekarang kita akan fokus pada IK kaki. Ya, langsung saja buka filenya. Barusan saya membuat sedikit ya, tapi saya akan ulang lagi saja untuk kalian lah, biar bisa mengikuti videonya. Saya akan hapus semua saja. Jadi kita akan ulang lagi membuat IK-nya. Oke, pertama kita akan membuat atau extrude ini ke bawah seperti ini. Kemudian Alt P untuk melepaskan parentnya, atau mungkin seperti inilah. Ini Shift D, kemudian ubah lengthnya seperti ini. Setelah itu pastikan si IK ini tidak terkoneksi dengan bones yang akan digerakkan oleh IK-nya gitu. Dalam hal ini adalah bones ini. Di Alt P, clear parent. Kemudian IK, si tujuan ini kalian klik, si IK-nya klik. Kemudian bones yang ini gerakan oleh IK ini kalian klik. Itu dalam hal ini adalah bones yang ini. Shift E untuk aktif bone. Kalau kita gerakan ini sudah bisa langsung. Ini saja seperti yang kalian lihat tadi, agak aneh lah jadinya. Itu karena kita belum mengatur si chain length-nya. Jadi 2 seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan, kalau kalian lihat ya, ini saya tarik ke atas, saya tarik ke samping, langsung ke dalam itu si kakinya. Nah, saya tidak ingin itu hal terjadi. Maaf bentuk ya. Jadi saya akan mengubah dulu namanya, ik.kaki.r seperti ini. Kita akan tambahkan pole yang akan mengatur 2 bones ini gitu. Jadi edit mode lagi. Kemudian kita akan extrude di bagian lutut. Matikan lo ini ya, si matrixnya. Extrude lutut semuanya seperti ini. Kemudian ini klik, tekan Alt P untuk klik parent ke depan seperti ini, agak berjauhan lah seperti ini. Ini akan saya scale sampai lumayan kecil. Dan saya akan berikan nama ini kaki.pole.r. Untuk mempermudah, saya akan menghapus lagi saja bagian kanan ini. Bagian kiri itu kanan kiri lah, kiri. Jadi kita akan hanya akan fokus pada bagian kanan itu. Seperti ini. Kemudian di bones yang ini kita akan tambahkan pole-nya. Pole target tentu saja armatur. Kemudian bones kita cari pole. Ini. Nah, kalau kita naikkan ke atas, ini tidak akan lagi ke samping, tapi akan menghadap ke arah pole ini itu. Dan kalau kita pindahkan si pole-nya, bones ini akan mengikuti ke arah pole. Jadi mudahnya si pole ini adalah bones yang akan menjadi target 2 bones ini, 2 IK ini, atau 2 bones ini. Ini gitu, targetnya gitu, menghadapnya kemana. Ini Alt key. Dan karena ini IK atau bones ini berfungsi sebagai bones yang menggerakkan, bukan mengubah bentuk, kita uncheck si deformation-nya di sini kalau salah. Di sini berarti deformation
Nah ini di uncheck saja, ini juga di uncheck seperti itu. Kemudian saya akan mengulang kembali cara membuat IK di tangan. Ini kita hapus terlebih dahulu. Begitupun ini bounce ini. Ini kalian klik Shift D, kemudian length-nya naikkan. Length ini saya naikkan hanya untuk mempermudah, untuk diklik saja sih, tidak ada alasan tertentu. Di form di uncheck, kemudian kita beri nama tangan ik.tangan.r seperti ini. Kemudian klik mode dan klik si bounce yang dalam, Shift I itu aktifkan. Seperti yang kalian lihat, si bounce yang ini akan langsung otomatis pindah ke bagian belakang atau ke tail, dan ini kita bisa tanggulangi menggunakan use tail-nya di uncheck. Jadi seperti ini lagi. Dan jangan lupa sini kita Alt P, klik parent. Untuk IK ini parentnya ke body, Ctrl P, keep offset seperti ini. Untuk IK yang ini, pole-nya yang ini, offsetnya ini. Dan untuk pole, offsetnya IK kaki. Jadi seperti ini. Kalau kita move ini semuanya tekan. Nah seperti yang kalian lihat ketika saya menggerakkan ini, kita harus menaikkan dulu chain length-nya menjadi 3, karena ini 1, 2, 3. Nah ini ada bounce yang sudah saya ubah si settingsnya. Tapi kalau kalian semisal setelah mengapply ini agak bengkok gitu, kalian pergi ke data, kemudian ke inverse kinematics, dan di sumbu X dan Z nya kalian kunci gitu. Kalau tidak kalian kunci, maka akan bengkok seperti ini. Oke. Kemudian hal yang ingin saya kalian perhatikan adalah ini, si sumbu ini. Kalau kalian ke data, kemudian kalian pergi ke viewport yang ini, viewport, kemudian perlihatkan access, maka akan terlihat ini. Nah access ini adalah sumbu lokal dari bounce kalian itu. Dan si sumbu lokal ini saya harap kalian atur kembali agar sejajar gitu atau berhadapan. Misal saya akan langsung yakin mode, kemudian berikan Ctrl R, atau misal saya pilih semua ini kemudian Alt R untuk mereset si roll-nya gitu. Nah si roll ini atau sumbunya harus lurus seperti ini, jangan sampai seperti ini, diagonal seperti ini. Nanti akan susah ketika kalian misal ingin menggunakan rotasi dan hanya menggunakan local rotation, nanti akan jelek hasilnya. Misal seperti ini. Tapi seperti yang kalian coba gitu, kalau kalian menggunakan bahu kan biasanya atas belakang depan aja gitu, jarang diagonal. Atau mungkin kalau dalam penganimasian menggunakan diagonal seperti itu jauh lebih mudah gitu nantinya. Begitupun di bounce yang lainnya, kita akan atur lagi sedikit. Yang ini mungkin sudah, yang jempol, nah ini yang penting. Jempol mungkin saya akan buat seperti ini. Dan yang jari pun saya akan buat seperti ini. Saya akan buat si X nya ke atas seperti ini, dan si sumbu Z nya di belakang, ke belakang. Adapun beberapa dari
yang video atau tutorial yang ada di YouTube, si sumbu Z-nya di atas dan si sumbu X-nya yang di belakang. Itu tidak masalah, sebenarnya akan kembali ke masing-masing sih. Nanti juga kalau kalian membuat animasi, kalian akan agak lumayan paham lah. Kita akan buat animasinya nanti. Nah, kita juga bisa membuat poll untuk tangan. Jadi kita bisa klik edit mode, extrude ke belakang seperti ini, kemudian Alt P. Setelah itu kita beri nama poll tangan .r seperti ini. Kemudian kita klik lagi si IK tangannya, yang ini, yang kuning yang kecil ini. Mana sih? Oh ini ya, ini bukan constraint, poll target, armatur. Kemudian ini poll tangan R. Nah, kalau kalian lihat ini seperti ini, kalian bisa ubah poll angle-nya seperti ini, 120 derajat. Lihat sekarang, ini kurang tepat ya. Ini minus 150 berarti. Nah, seperti ini. Alt G, kemudian nah ini ya, kita akan, oh ini lupa saya rotasi. Ini Ctrl R seperti ini, minus 35 derajat biar pas gitu. Begitu pun yang ini. Kalau IK itu tidak harus. Sudah 120. Kita cek sekarang. Itu berarti ini. Untuk rotasi pergelangan tangan kita akan atur lagi nanti. Jadi untuk sekarang mungkin sudah work gitu si IK-nya. Alt G. Sekarang kita bisa ke object mode, kemudian edit mode, kemudian klik kanan, kemudian symmetrize. Harusnya semuanya sudah sih ya, karena udah dikasih nama semuanya. Oh ya, jangan lupa ini pemberian default nanti, karena ini defaultnya dia cek. Ini juga dia cek. Ini klik. Mungkin kita bisa hapus dulu saja si armaturnya ini. Kalian uncheck, kemudian grupnya kita bersihkan semuanya. Delete all groups. Kemudian kita bisa ulang ini ke sini, Ctrl P, automatic. Mungkin akan saya buat seperti itu. Ctrl P, automatic. Ini 90 juga. Mungkin ini kita bisa atur nanti lah ya. Untuk sekarang si
deformation-nya sudah betul, si IK-nya sudah betul, ini juga sudah betul, dan lain-lainnya sudah betul. Sekarang kita akan tambahkan lagi si IK-nya, terutama di kaki, karena saya ingin membedakan IK untuk movement, IK untuk rotation. Juga saya akan menambahkan IK untuk berjinjit gitu ya. Jadi mungkin akan saya hapus kembali atau tidak usah ya. Mungkin kita bisa hapus sih. Jadi karena lumayan fleksibel dalam proses rigging ini. Jadi kalau kalian ingin setengah-setengahnya juga bisa gitu. Kita fokus saja. Saya akan menambahkan IK untuk jinjit. IK ini akan berfungsi terutama ketika kalian membuat animasi untuk lari gitu. Ini kita extrude ke atas seperti ini. Kemudian ini kita ke sini, kita offset. Ini Alt P, klik parent. Nanti hasilnya akan seperti ini. Tapi kita bisa buat si rotasinya biar seperti ini gitu aja. Caranya kita bisa menggunakan dump track sih. Jadi kita bisa coba bone constraint, gunakan dump track armatur. Ini kita akan berikan nama apa ya? IK kaki apa ya? Kaki B lah, saya bingung namanya. .r. Kaki B. Nah ini. Cuman nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk menambahkan, kita bisa tambahkan lagi ini struktur ke bawah seperti ini. Ini Alt P, kemudian rotasi seperti ini 180 derajat ke bawah seperti ini, simpan. Ini ke sini, Ctrl P, kita offset. Oke, kita coba. Jadinya seperti ini. Ini bisa seperti ini. Nah, jadi ini bisa seperti ini. Tapi kita perlu buat si bones yang ini bisa berotasi. Alt G, Alt R. Ini akan saya buat seperti ini mungkin. Ini kita bisa aktifkan. Oh ya,
karena ini saya buat tadi ya, jadi mungkin kalian akan lihat sininya tidak berotasi karena di relationnya, aduh saya sambil nonton anime relation ini, nah ini Alt R seperti ini ya. Kita perlu cara untuk membuat si bonds yang ini bisa berotasi gitu tanpa menonaktifkan relationnya. Mungkin itu akan saya cari solusinya di episode selanjutnya. Kemudian kita akan membuat FK atau forward kinematics. Forward kinematics itu akan disimpan di sini gitu. Saya lupa memberitahu ya, mungkin akan saya simpan kembali si ini akan di depan video. IK itu disimpan di bawah karena namanya inverse, jadi dari bawah ke atas gitu, dari ujung ke belakang. FK disimpan di depan karena namanya forward, jadi dari awal ke ujung gitu, dari belakang ke ujung, namanya forward. Ini ke depan. Inverse dari belakang ke atas seperti itu. Jadi inverse bisa disimpan di ujung. Kita akan tambahkan FK di sini. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan FK menggunakan ini si bone pantat ini. Tapi mungkin saya akan tambahkan lagi extrude ke samping, ke depan, ke atasnya, ke samping saja lah. Extrude ke semua Y seperti ini, X semua X. Kemudian kita akan buat ini Ctrl P, give offset, dan ini bisa menjadi FK. Salah. Ini ke sini, Ctrl P, give offset. Ini tetap ke sini, Ctrl P. Kalau saya rotasi ini, seperti ini. Dan untuk pole mungkin akan saya ubah si offsetnya. Ini ke sini, Ctrl P, give offset. Oke. Ini Alt R. Ini akan saya cari. Ctrl R seperti ini. Saya akan beri nama FK kaki dot R. Jadi ini adalah solusi kalau misalnya kalian ingin membuat gerakannya seperti ini gitu. Karena kalau kalian menggunakan IK langsung, ini agak susah. Nah, seperti ini jadinya. Itu fungsi FK. Kita juga bisa menambahkan FK di sini. Extrude seperti ini. Saya hanya akan memberikan contoh saja untuk FK karena saya juga agak jarang menggunakan FK lah. Tapi mungkin beberapa artis atau beberapa model yang digunakan di internet sering menggunakan FK yang banyak gitu. Ini ke sini, Ctrl P. Jadi kita bisa buat seperti ini. Sebelumnya kan tidak bisa karena terbatas oleh IK-nya. Kemudian kita beri nama FK tangan .r seperti ini.
IK kaki C.R. Silahkan kalian cari penggunaan nama yang lebih bagus dari saya, karena saya rasa ini memang kurang bagus itu. Jadi silahkan gunakan nama-nama yang lebih bisa mudah atau lebih mudah dikenal gitu oleh kalian. Kalian mudah sekarang kanan simetris lagi. Kita bisa ulang untuk melakukan ininya, bondnya. Ini kita hapus, delete groups, Ctrl B, automatic weights. Kita coba sekarang. Oke, semuanya bekerja ya. Nah, karena AFK ini kan disimpan di ujung gitu ya. Jadi kita akan ubah ini 2FK ini ke sini. Ctrl P. Hanya saja seperti yang kalian lihat, jadi itu akan tertinggal itu menggantung. Saya klik. Ini ke sini, Ctrl V. Sini Ctrl V. Oh iya, saya lupa untuk mematikan deformation-nya ya. Alt G. Ini kita bisa ulang sih. Ini langsung hapus saja. Delete all groups. Continue ke sini, Ctrl V, automatic weights. Si errornya akan langsung diupdate tuh. Jadi tidak akan menduplikat di bawah gitu. Nah, ini kurangnya menggunakan IK adalah kalian harus ini gitu, lumayan menambahkan banyak bonus dan akan agak susah mencari relasi-relasinya nanti. Tapi itu akan saya bantu tentunya, dan saya akan cari solusinya walaupun susah. Ini ke sini. Ini kesini Ctrl P, give offset. Kesini Ctrl P, give offset. Tapi kita matikan si relation di sini. Relation inherit rotation. Kita rotasi, si bond pantat ini tidak terotasi. Alt R. Untuk lutut
Nah ini kurang betul sih ini. Oke, apalagi ya? Lihat dulu. Hair rig, rig rambut. Mungkin akan saya buat episode yang berbeda lah, karena lumayan banyak sih bosnya. Jadi untuk episode sekarang mungkin sekian dulu dari yang saya sampaikan. Maaf terdengar ngantuknya, soalnya si recordnya malam-malam sih. Jadi sebelum tidur saya record dulu, setelah record baru tidur gitu. Bukannya ngerjain skripsinya besok lah, sambil nungguin di revisi sama dosen. Sekian dulu dari saya, dari channel Tanpa Budget. Sampai jumpa di episode selanjutnya.